Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-bait mathabatan lin-nasi wa amna summa amarona wa ma'adana bi ittihadi maqam Ibrahim wa sholat wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu bapak berkat haji salam duyukur rahman, salam tamu Gusti Allah yang saya muliakan. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu di majelis taklim manasik. Mudah-mudahan pertemuan ini di samping tercatat sebagai amal soleh juga merupakan wasilah memperlancar kita di dalam akan melaksanakan ibadah haji yang endingnya nanti kita bisa memperoleh haji yang mabrur. Amin. Selamat salam, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada junjungan kita, uswah kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, berikut keluarga beliau, ahlul bait, juga para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, judul yang diperintahkan atau ditugaskan pada saya adalah mengkaji masalah haji dari sudut pandangan idealisme atau falsafah, dan juga masalah hal-hal yang lain. Kalau ahad kemarin adalah masa kita ini perlu haji, dan sekarang kami akan menyampaikan sedikit sebelum sampai pada masalah manasiknya itu sendiri. Ibu bapak yang kami hormati, manusia itu sebenarnya mulai awal kejadian sampai akhir itu merupakan atau harus menempuh satu perjalanan. Tepatnya adalah kita pada waktu masih berada di alam dunia. Jadi manusia itu kan mengalami dalam perjalanan hidup di dunia sampai di akhirat itu melewati 4 terminal, 4 pemberhentian. Yang pertama start sekaligus terminal pertama, yaitu yang namanya alam dunia. Nanti setelah alam dunia ini udah masuk ke alam dunia. Setelah alam dunia sekarang ini kita nanti akan masuk ke alam kubur. Nah, dari alam kubur itulah nanti kita akan masuk alam yang terakhir yang namanya alam akhirat. Jadi dulu setelah Nabi Adam alaihissalam turun di dunia, ini tidak usah dibahas. Nabi Adam kok dosa melanggar itu memang skenario adalah seperti itu. Nah, ini cuma Ibu Bapak, jadi setelah turun di dunia, semua anak cucu Adam termasuk kita masih berupa ruh itu turun di satu lembah itu bahasa Wadi, namanya Wadi Numan. Ya, Wadi Numan itu sekarang jadi Arafah. Nanti mengapa berubah jadi Arafah? Wadi Numan, Wadi adalah lembah, Numan adalah nikmat, yaitu lembah tempat turunnya nikmat Allah. Nikmat pertama adalah ketika Adam dan Hawa ketemu di Jabal Rahmah itu. Nah, itu ruh turun semua. Bapak Ibu yang kami hormati, Allah SWT mengambil janji. Janjinya bagaimana? Alastu birabbikum, sekalian manusia. Jadi roh kita itu dengan rohnya kakek nenek babu kita dengan anak cucu kita itu adanya tidak ada rohnya si A lebih tua dari rohnya si B. Ya kayak wayang kulit itu semua itu di kotak itu ada bersama. Walaupun nanti ada tulisan ini anaknya Jaroko, tapi di kotak bisa saja nikahnya beda gitu. Cuma bentuknya
yang gak. Alas itu bilang untuk, hei anak cucu Adam, kamu sudah melihat dunia? Sudah ya Allah. Bagaimana? Ingin gak hidup di dunia? Ingin. Kemudian siapa yang akan kamu suka? Alas itu bilang untuk, oh lu balat. Cuma kita dari balat. Engkau ya Allah. Hanya engkau lah yang apabila engkau memberikan izin kepada saya untuk hidup di dunia. Syahidna, malaikat yang ada di sekitar kita waktu itu, syahidna, kami semua menyaksikan, ya Allah, kami menyaksikan bahwa anak cucu Adam sudah berjanji kepada engkau apabila mereka diberi kesempatan di dunia tidak akan mengangkat roh kecuali hanya kamu. Kemudian disimpan di suatu tempat yang namanya Kororo Makik. Gitu. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, karena kita ini asal usulnya dari surga dan tidak ada kebahagiaan yang lebih nikmat, lebih membahagiakan kecuali di surga. Ini kemudian lahir di dunia, ini lahirnya diatur oleh Allah. Kalau lahirnya belakang, dunia tidak cukup. Cukup Pak, karena hidup di dunia. Nah, ketika mulai hidup di dunia Bapak Ibu yang kami hormati, begitu lahir kita ini yang namanya bayi lahir yang lebih banyak najis, mungkin kena darah, mungkin kena air plasenta, atau mungkin kena air najis. Lahir, begitu lahir umumnya lahirnya itu nangis. Saya tidak yakin saya nangis, walaupun saya lupa, saya yakin saya nangis dan tangannya genggam. Apa yang digenggam? Ternyata yang digenggam itu kalau sebelah kanan adalah angka 18, sebelah kiri adalah angka 81. Umumnya gitu. Mau dibaca nih. Dua angka Arab dulu. Jumlahnya berapa? 99. Pas dengan Asmaul Husna 99. Nangis, ya Allah, aku mohon pertolongan kepada Engkau supaya saya ketika hidup di dunia akan memegang kencang Asmaul Husna yang 99. Soal karena pelebaran kota, pemekaran kota Asmaul Husna yang 99, blok semikir nanti itu benar-benar yang itu bukan urusan kita. Nah, akhirnya berkembang Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita itu kecil, jasmani kita kotor, tetapi rohani kita bersih. Saya masih teringat ketika saya sekolah SD atau SN waktu itu saya dolanan umpeti peta, satu jaga tutup, yang lain umpetan. Ada karena hati yang bersih walaupun badan cepat-cepat sedikit pun tidak ada rasa ingin dusta apalagi menipu. Coba kalau yang umpet-umpetan sekarang, Bapak Ibu, Bapak-bapak umpetan saya dicari, mungkin saya pulang ke rumah nyate di sana dulu rasain begitu, atau mungkin Bapak Ibunya jogo wis apa umpetan mau tinggal pulang aja. Itu kalau yang membuat jangan sekarang orang tua begitu. Tapi anak enggak. Itu loh, dolanan berdetak kayu yang satu pendek itu panjang, tik-tik-tik gitu ya. Tadi saya dapat 40. Nanti kumpul lagi boleh 41. Walaupun namanya bakal puji, bakal puloro, sekat, 6, 9, 40. Itu udah ada yang progres. Tapi tidak ada jujur. Fisik bakal, hati jujur. Terus berkembang. Di tengah perjalanan, terus ini ada dua macam. Nah, yang fisiknya bersih, tapi hatinya kotor. Fisiknya bersih, bajunya putih, lipis, sepatu bismil, rambut diminyakin dan sebagainya, bersih, kinclong, tapi hati kotor. Nah, Allah sayang. Karena kita itu tahu
bahwa tujuan hidup kita itu tidak di dunia tapi nanti, sebagaimana ikrar kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya lalu kita hidup di dunia ini perjalanan, tapi tahu tujuannya adalah harapan kita. Harapan kita nanti akan kembali kepada Allah Taala, kembali rindu dengan hidup di surga di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu gitu kan. Berjalan tetap manusia ada yang tahu tujuan, ada yang tidak tahu tujuan. Ada yang tahu tujuan tapi lupa, ada yang tahu tujuan selalu berupaya ke sana. Terus hidup di dunia. Di dunia ini Bapak Ibu, ini kemudian terus nanti setelah rampung masa hidup di dunia, kemudian nanti masuk ke alam kubur. Dalam kubur nanti akan ke akhirat. Disitulah apakah sampai tujuan atau tidak. Ini divisualisasikan secara abstrak dalam perjalanan kita bermasing-masing. Jadi ibu sekalian, setelah nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk kepada masalah ini, kita tahu bahwa rukun haji yang pertama adalah ihram besertanya. Pada itu nanti lalu wukuf di Arafah. Nah, di Arafah itu Wadi Nu'man nanti disebut berubah menjadi nama Arafah. Maka Nabi bersabda Al-Hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Haji itu di Arafah. Menurut fikih, haji di Arafah orang disebut sudah haji manakala sudah sempat wukuf di Arafah. Apa itu wukuf? Wukuf kalau bahasa Jawa wujud antara lingsir matahari tanggal 9 sampai dengan fajar matahari sampai dengan fajar pada tanggal 10 pagi. Manakala di antara waktu zuhur sampai dengan fajar malam 10 itu seseorang haji itu wujudnya apa jam apa semenit di antara waktu itu berarti sudah wukuf. Maka menurut ini orang itu sudah haji Arafah. Ini fikih. Tapi kalau menurut akhlak tidak itu. Nabi bersabda haji itu Arafah adalah nilai haji seseorang itu tidak dilihat apakah tawafnya semeritil bakar, apakah hafalannya berimil sampai hafalan yang kiblatnya kali bukan begitu ya, atau kemudian itu bukan. Tapi nilai haji seseorang ada pada waktu dia itu wukuf. Setelah wukuf di sana itu, lalu orang akan berpikir, ya di sini inilah dulu saya kumpul di hadapan Allah, saya janji alas kuburabikum, saya jawab bala malaikat menyaksikan syahidna. Nah, ya Allah, dulu ketika alam dunia, ketika saya masih berada di alam ruh, sebelum ada jasad, ada janin yang siap saya masuki, saya di sini sudah janji bahwa apabila engkau memberi kesempatan saya hidup di dunia, saya tidak akan mengangkat roh kecuali engkau. Tapi ya Allah, ketika masih kecil, hati saya tetap suci, tidak mau bohong, tidak mau berdusta, korupsi angka hitungan, tadi itu dolanan kayu saja nggak mau, dan sebagainya. Namun dalam perjalanan lama berubahlah dari fisik yang kotor, hati yang bersih, maka berubah menjadi
hati yang kotor, fisik yang bersih. Itu seperti itu. Saya sadar ya Allah, menyadari bahwa sebenarnya saya ini berjalan sudah cukup lama, sudah sampai ke terminal kedua, yaitu sampai kehidupan di dunia. Itu. Padahal dunia, dikatakan dunia dari kata dana. Dana itu berarti satu adalah rendah, dan dana arti yang kedua adalah sepele. Maka ada orang yang miskin dina, itu sudah dina dan dina, rendah dan sepele, sebentar dan sepele atau dina. Ya sebentar kalau mahal dina, mie sebentar dina. Maka setelah sadar begitu, ya Allah, saya sadar saya hidup akan meneruskan perjalanan hidup saya dari yang di Arafah ini akan menempuh hidup di dunia. Kemudian dari wukuf di Arafah, setelah nanti jadwalnya sampai diangkut Bapak Ibu ke Musdalifah. Tadi dibaca singgung, Musdalifah itu adalah simbol dunia. Maka doanya, Allahumma inna hadihi Musdalifah juminat biha al-sinatun tanabinatun tas'aluka hawa ijam tanawaitan. Ya Allah, ini dunia, juminat biha, dikumpulkanlah di dunia ini adalah al-sinatun tanabinatun, lesan bahasa yang bermacam-macam. Mereka semua meminta kepada kamu permohonan yang bermacam-macam. Itulah dunia. Nah, dunia begitu. Maka Musdalifah dari kata pinggir istilafah. Istilafah itu bolak-balik dijempalik. Musdalifah itu ya tingkat terlalu. Orang di dunia itu kan tingkat. Jangankan orang yang luar-luar. Kadang-kadang suami istri saja beda karpet. Suaminya ini istri yang taat, yang berbakti pada suaminya, terima kepada nafkah. Istrinya juga ini suami yang sayang pada istri dan rezekinya banyak. Aduh betul. Tak beda sampai ketemu nih. Dengan dia harus satu memohon permohonan yang bermacam-macam. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah saya waj'alni mimman ta'aka fastajabtalah. Ya Allah, jadikanlah aku dari penghuni dunia yang memohon kepada kamu engkau kabulkan, dan jadikanlah kami ya Allah dari seluruh miliar manusia di dunia ini yang selalu engkau urusi. Dan saya hanya dua itu permohonanku ya Allah. Saya hidup di dunia meskipun ini sudah di ujung yang akhir. Bapak Ibu, saya lihat ini kalau gambar orang perjalanan, jarak yang sudah dilewati dengannya akan ditempuh, kira-kira panjangnya mana kira-kira? Panjangnya akan panjangan ambak atau panjangnya sudah dilewati? Ya, panjang yang sudah dilewati. Kata-kata di atas 40 kata-kata. Kalau saya malah 76 juga. Ini kan berarti lebih pendek. Ya Allah, ini saya sudah tua ini, saya akan melakukan perjalanan hidup di dunia ini, jadikanlah dua. Satu, saya berdoa kepada engkau kabulkan. Yang kedua, tawakal alaika, aku bertawakal menyerahkan kepada engkau, maka baru engkau urusi. Gusti, pula sampai doa pula diijabah, besar pula diurusi. Ini dulu. Apa? Karena sebentar memang bisa lihat. Malah kemarin ini ada program ulur, tidak turun dari kendaraan, malah kendaraannya alon-alon saja. Ya, itu sebentar. Nah, harapannya apa? Nanti setelah di dunia kita akan masuk ke alam akhirat, yaitu alam yang menjadi harapan kita. Harapan itu bahasa Arabnya adalah al-muna. Muna itu harapan. Orang Indonesia nyebutnya bukan muna tapi mina. Orang Arab nyebutnya muna. Nah, ibu bapak yang menghormati, di harapan itulah, di al-muna itulah harapan kita, sehingga apa? Kita nanti akan bisa kembali wa ilaihi raji'un, kita akan kembali diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi berbahagialah manakala Bapak Ibu ketika melaksanakan proses-proses haji, mulai dari ihram dan sampai dengan nanti di Mina, selalu ada apa? Ada inspirasi masuk ketika di Arafah, ya Allah, saya di sini ini dulu berjanji, maka disebut Arafah. Arafah itu dari kata Arafah. Arafah itu ngerti. Jadi Arafah itu adalah tempat di mana kita akan makrifat, ngerti siapa dan apa dan dari mana mau kemana perjalanan hidup kita. Itu begitu. Di mana Nabi pilih mengatakan al-haju Arafah. Pilih haji seorang adalah seberapa besar dia bisa menghayati makna kehidupan orang itu, dari mana kemana, sekarang di mana dan mau kemana. Itu seperti itu. Maka ketika di Arafah Bapak Ibu di sana itu tidak ada kegiatan apa-apa. Kalau Allah jelas berjalan menuju Ka'bah, Sa'i jelas berjalan dari Safa ke Marwah, melempar jumroh benar, berpikir dibalangkan jumroh benar, potong rambut. Tapi kalau wukuf di Arafah ya tidak ada apa-apa. Yang menghadirkan hati begitu selesai sholat zuhur dan asar pada tanggal 9 itu. Maka Nabi berkata al-haju Arafah. Haji itu ngerti. Nanti haji itu nekona teponggo wujud hari Arafah. Itu wukuf. Maka sama-sama jamaah haji, sama-sama orang Kebumen, sama-sama orang KPI Asia. Ini dua orang jejer sama-sama dengan wukuf. Ini kalau dibuka pikirannya macam-macam itu. Ada satu perenung, ya Allah, saya dulu jadi orang baik, tapi gara-gara ini itu yang bernangis ya, mau ini namanya pada korupsi, orang korupsi ya, banyak banget, malah dinilai suci-suci. Kemudian yang satu, ya Allah, saya kok hanya bisa begini, macam-macam itu. Maka Nabi mengatakan al-haju Arafah. Haji itu nilainya adalah ketika di Arafah. Fisik mungkin sama, makanan seragam, kasurnya sama, makanan sama, apa-apanya sama, tapi hati ini laku. Nah, ketika manusia diciptakan pertama kali, Bapak Ibu yang kami hormati, malaikat protes. Idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mereka, baik ya Allah, saya akan menciptakan khalifah, pengganti saya ngatur bumi. Namanya manusia. Malaikat lalu protes. Mereka berkata, atas dulu, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan orang yang nanti akan berperang saling mengalirkan darah? Apakah kurang di dalam saya itu menyembah kepada engkau? Apa masih kurang kami semua itu musabbihu bika walakot disulah? Qala Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kamu betul mereka, tetapi saya lebih tahu daripada kamu. Kamu artinya manusia suka berperang, suka berbunuh-bunuhan oleh darah, tapi saya lebih tahu daripada kamu. Ada hambaku yang namanya manusia, dia mampu menjadi khalifah di bumi, dan dia tidak seperti yang kamu duga tadi. Malaikat lalu penasaran, kira-kira siapa ya? Kira-kira siapa? Sampai hari kiamat, akhirnya nanti setelah pada kumpul di padang mahsyar, malaikat nunggu. Wis tekan kiamat, kok saya belum tahu siapa orang yang di luar dugaan kami para malaikat yang tidak suka membuat kerusakan dan tidak mengalirkan darah dan selalu siap menjadi pengganti Allah. Kemudian ada tuber dibuka informasi, mohon perhatian, sebentar lagi tabir akan dibuka dan disitulah akan muncul insan-insan
yang di luar dugaan mereka. Mereka adalah orang yang siap menjadi, yang sudah mampu menjadi khalifah di atas bumi. Yang kedua, mereka tidak berpecah belah dan saling bermusuhan. Berubah utama, mereka adalah orang yang hajinya mabrur. Jadi itulah mudah harapan kita haji mabrur itu nanti. Maka doanya ada waj'alni mimman tubahi bikal umamu yang berkiamat. Allah, masukkanlah saya dari kelompok orang-orang yang akan kau banggakan ya Allah di hadapan para malaikat. Jadi ya Allah, saya merasakan haji sudah daftar 10 tahun ya, atau 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu saya ingin melaksanakan ini, dan dari sini ya Allah berikanlah saya yang mabrur sehingga saya dimasukkan iman tubahi di kubur imam yang berkiamat, masuk kelompok orang yang kau banggakan di hadapan malaikat. Di malaikat dulu ketika masih ada belum ada kamu protes bahwa manusia itu akan berusaha. Dan sampai sekarang kamu pun belum tahu, memang belum kami tahu. Inilah menurut orang-orang yang hajinya mabrur. Belum seragamnya pakai jaket biru. Kemudian air ihramnya tidak ada biru. Tasnya biru warna kuning, kan begitu. Ya, di sini tentu saja. Karena haji Amerika Malaysia Brunei. Jadi harapan kita memang ridho kita untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan itu bukan hanya sekedar harapan, tapi bisa terwujud asal mengikuti SOP. Mengikuti SOP dan contoh kepada uswah, kepada contoh yang Allah siapkan. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu, lepas bukan karena saya ini ngisi di sini kan. Jadi berbahagialah Bapak Ibu apabila ikut manasik, yang manasik itu nanti di dalam prakteknya mengikuti contoh yang sudah dijadikan contoh oleh Allah. Ini hanya kebetulan saja Malaysia itu termasuk yang itu, tapi jadi tidak Malaysia juga ada yang lain. Dulu saya mengatur yang pertama Allah berfirman walillahi ala nasi hijul baik, dan itu hak Allah atas manusia atau dibalik kewajiban manusia untuk mengerjakan haji. Setelah Allah mewajibkan haji, kemudian Allah menambah firman lagi wa atimul haja wal umroh wa atimu. Hai manusia, di samping aku wajibkan kau mengerjakan haji, aku perintahkan wa atimul haja wal umroh, sempurnakan haji dan umrohmu karena Allah. Jadi dari dua ayat ini Bapak ada dua perintah. Bagi kita yang sudah mampu, kita wajib mengerjakan haji. Di samping itu kita juga diperintahkan untuk imam. Untuk imam itu untuk menyempurnakan. Nah, untuk menyempurnakan kita tidak sulit karena Allah tahu kebutuhan kita. Diutuslah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi manusia itu, bagi kamu semua dalam pribadi Rasul uswatun hasanah, contoh yang baik. Termasuk haji.
Maka Allah, maka Rasul bersabda, kudu nani manasikaku, kudu ambillah olehmu semua nani dari saya Muhammad manasikakum, ibadah manasik haji. Jadi urutannya 3 Pak. Yang pertama kita diwajibkan haji. Yang kedua diwajibkan menyempurnakan haji kita. Untuk sempurna maka caranya kita dalam melaksanakan ibadah haji ini menyesuaikan atau mengambil dasar dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi ada orang yang beranggapan haji itu wajib betul, kemudian dia mengerjakan, tapi tidak sempurna, lalu berusaha menyempurnakan. Nah, dalam hal menyempurnakan ini kadang-kadang tahsinul arah malah mahasin tasir, pikiran itu melu cawe-cawe dalam rangka ini ibadah yang baik itu yang seperti ini. Tidak yang ketiga, artinya yang paling baik dan yang paling sempurna adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yakin tidak ada yang berani yang mengatakan bahwa agama tauhid ada orang yang hajinya lebih sempurna daripada Rasul. Siapa? Tetangga saya. Kalau sempurna juga, Rasul itu kan ketika haji itu hanya bersama satu safar itu kan hanya sekali. Tetangga saya begitu, oh berarti itu lebih hebat dari Nabi. Nah itu kan, ibu bapak yang kami hormati. Tapi ya pada waktu kita mengerjakan masih tadi ya ibadah Rasul, walaupun nanti dalam proses pada waktu menuju ke Mina itu kami di Mina sebagai rasa syukur kita pertama kali, takiyat kita ke Mina pada tanggal 10 adalah melempar jumroh akobah. Hari berikutnya hari pasik, hari berseri-seri. Mengapa? Karena kita jadi hamba Allah yang mampu menuju ke Mina. Harapan dimulai dari Arafah, Musdalifah dengan perbincangan hingga sampai ke Mina. Lalu sebagai wujud syukur kita lalu melempar jumroh akobah, kemudian lalu nanti berseri-seri hari 11, 12, 13 itu disebut dari tasik. Karena apa? Kita berseri-seri, wajahnya berseri-seri karena apa? Bukan karena habis makan daging bukan, tapi berseri-seri karena apa? Perjalanan hidup manusia yang sekian puluh tahun bisa kita miniaturkan, kita ringkas dalam perjalanan mulai dari ihram kemudian sampai dengan tahalul, yaitu ketika potong rambut sebagai wujud tahalul setelah kita melempar jumroh akobah. Tapi saya hal yang seperti itu kadang-kadang tidak masuk dalam hati seorang jamaah haji. Mengapa? Karena lupa. Mengapa lupa? Karena dipaksa oleh keadaan. Bagaimana akan merenung seperti itu kalau pikirannya terganggu oleh kepentingan dunia? Pasti apa dengan biaya 60 juta ya. 60 juta leburan tenda, makanan-makannya antri, mau sulit, panas bisa kemarin itu. Akhirnya mana akan perenung yang seperti itu? Apalagi yang kondisi fisiknya kebetulan tidak sehat, rasa-rasa sekali. Kemudian ibu bapak, dan ini diketahui oleh setan. Jadi setan tahu bahwa nilai haji seseorang yang paling baik itu setan tahu, yaitu secara fisik mengerjakan hukum-hukum fikih, secara batinnya menyadari miniatur miniatur perjalanan manusia. Lalu setan tahu untuk menghancurkan ini caranya adalah dengan memasukkan senjata yang paling ampuh, yaitu yang namanya al-ajalah. Al-ajalah itu pembunuh musuh.
merusuk. Umumnya orang kukuh tidak tertib, hati tidak khusyuk, ya karena merusuk. Penyebabnya macam-macam. Penyebabnya mungkin ketinggalan teman, merusuk lagi, sudah lapar, baru keluar jatah nasi, mau kamar mandi, yang antri banyak sekali, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk sekarang Bapak Ibu tidak begitu masalah. Kalau zaman dulu itu yang gaji rata-rata orang tua, rata-rata ya maaf saja masyarakat petani, mereka adalah petani, pendidikannya rendah, sehingga apa? Sehingga sangat itu. Kalau sekarang ada khawatir kesasar, kalau dulu ada apa? Khawatir kesasar. Dan aku kalau toh sampai ada di jangan pun, walaupun sudah ada Google, sudah ada apa, kalau toh pertil kalau suami tahu itu teman mulai setelah pengseng banget itu begitu. Kalau nun sewu ini memang sedikit. Saya haji pertama itu 92 tahun 92. Terakhir kemarin 23. Wow, sekali keadaan 92 bisnya belum hasil, bulannya berangkat dari Mei sampai Juni musim panas, bisnya tidak hasil, muatannya orang diatur setar pesinggungan asal belum bandul masuk Pak Nasional. Tendanya di Arafah di Mina itu tendanya ini kayak batu jangan terminal itu, jadi kain, deklit, anak sakala tengah bubur, terus pikiran sakali kali. Jadi kalau ada anak sakala ubah semua. Di bawah ini hanya pasir, kemudian diberi karpet. Karpetnya karpet murahan tahun. Kalau kebetulan tiduran pas di bawah karpet ada waktu, jadi nasibnya itu nambah pembanjir, bukan makannya masak sendiri. Tapi kemarin 23 ya, 23 subhanallah, jadi Mina permanen, ada AC-nya, bawah kasur itu kasur, makan juga tidak perlu masak, ada jatah, bisnya full AC, itu begitu. Jadi jauh sekali. Maka ibu bapak yang aku hormati, kalau dulu orang belum berangkat haji, merebut, masak, lalu apa? Kira-kira mau bawa sinarek, maka ada yang bawa bumbu pecel, ada yang bawa rendang, ada yang bawa dede, itu. Kalau sekarang, pokok produk ada dulu, dia lemparkan nggak apa-apa dulu, buang barang nggak apa-apa. Kalau sekarang kopernya ini isinya duit sama ATM. Beda banget kan? HP. Kalau dulu ya ada yang bawa beras, ada itu upload, jauh bisa tidak asing, cuma bedanya ini ya. Menurut saya bukan berarti berdahakan sebenarnya. Kayak perkembangan ini, jadi fasilitas fisik itu terpenuhi, namun hati ini yang perlu untuk ditingkatkan. Maka kalau ada orang mengatakan ibadah haji itu ibadah fisik, itu betul, itu betul. Maka sekarang istiqomah itu lebih berat pada fisik, puskesmas yang keluarkan. Istiqomah itu puskesmas. Dari segi fisik itu betul Pak, tetapi jadi sholat itu ibadah fisik apa hati? Coba Bapak Ibu ini, jadi sholat itu ibadah jasmani apa rohani? Kalau SD, SMP itu jasmani, TK jasmani. Kenapa? Latihannya yang bagaimana membaca Fatihah, bagaimana rukuk dan sebagainya.
Haji itu ibadah jasmani itu betul, tetapi porsinya hanya 35%. Yang 65% itu adalah ibadah hati. Ini harus diingat, harus diingat. Jadi sama sholat. Orang tua yang kena rematik, nah dari sujud rembetan, dari segi fisik itu orang apik. Masa menyangkut ke sujud kok rembetan, nah wajib. Tapi hatinya kusuk ketika baca iya Muhammadu ayat Rasulani sampai meneteskan air mata, itu tentu dan dibanding dengan anak SD, anak SMP, tapi hatinya tidak sampai ke dalam hati. Doa bacaannya tidak sampai ke dalam hati. Oleh karena itu, ibu bapak yang kami hormati, jadi bukan berarti saya mengecilkan, menganggap sepele yang sebenarnya jasmania, tidak, karena melihat jamaah sekarang lebih muda, lebih kecukupan, apalagi di Indonesia. Di luar itu nek orang memiliki KBS ini, ayo si Indonesia ini wong suki-suki, wong pinter-pinter. Itu di masyarakat seperti itu. Sampai ada satu kelompok KBS di mana yang jadi yang mengajar itu juga dulu staf saya ketika saya masih dinas, itu mana gini, nek si gini kan mau desa-desa. Jadi kalau si ngajar sebenarnya Pak Dokter itu dikasih mau pinter-pinter, wong sugi, dia bilang begitu, sehingga jadi lebih mantap lah mereka di sana dengan kata yang seperti itu. Nah, apalagi panjenengan nggak akan biayai masalah jasmani, maka rohani ini yang sangat itu seperti itu. Ini filosofinya haji. Maka tetap kalau Nabi bersabda Bismillahirrahmanirrahim, al-umratu ila umrati kafaratul lima bainahuma. Umroh satu ke umroh yang berikutnya itu menghapus dosa. Itu sebenarnya sudah cukup bagus, tapi masih kalah dengan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'ul jannah. Orang yang haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Jadi maksudnya begini, apabila di antara kita dibalik mengharapkan ridho Allah atau surga, kok dengan haji ada sesuatu yang lain, ini mumpung masih ada waktu, sesuatu yang lain itu dihilangkan. Saya bentar ini, kalau di dalam hati kita haji ada niat selain madosi ridho Gusti Allah, selain ngarep swarga, pokoknya mumpung dari tubuh kita sedikit mulai dibuka. Loh, apa ada Pak Boben? Saya tidak lupa jenengan. Ya ada saja. Umpama desa saya akan pilihan kepala desa. Karena desa saya itu mayoritas orang Islam, maka ketika undian nomor atau ini lalu saya datang umroh, lalu kolektif sudah saya dimakan orang lain di Pondok kenapa dicoba pada ribut boleh nomor urutan kursi malah Pondok berbunuh umroh. Nah ini kan salah satu metode. Nah, kalau keadaannya ada seperti itu, saya kalau teringat yang sebelumnya saya mungkin yang mengalami pada waktu ada mahkamah militer luar biasa menghakimi, mengadili orang-orang para jenderal barat yang terlibat PKI tahun 65. Pengadilannya kalau salah itu ya tahun 65. Itu ada seorang tokoh nama Subagio yang dibuat di tangan Pulau. Jika diadili tanya Bapak bisa roh haji curah sholat berjamaah. Kalau subuh Bapak itu 4 atau 3 rakaat, ya itu saya kadang-kadang banyak itu, kadang-kadang seperti itu di radio kadang-kadang banyak itu, kadang-kadang 3, kadang-kadang 4.
pertama itu beri haji ibu bapak yang menghormati itu jelas hajinya bukan tadi itu, bukan mencari ridho Allah, tapi hajinya haji politik dan lain sebagainya. Saya pernah ngomong dengan seorang Bapak apa? Pulau itu kapan bisa haji? Bapak kan pulau banyak makan kayak apa rasanya ya? Malah kebetulan di mobil nanti 5 barinya di cukup ramai banget. Dia terdorong ingin haji bukan karena motif dikidoi martotilah boleh bersalah, tapi karena bayangkan betapa rumahnya dari rumah diadani, kemudian diiring-iring, nanti pulangnya dijemput, banyak orang datang, menjeru pas mau haji sita, di sana lalu pesan nama, diberi nama yang baik, lalu dibuat kami ketua rombongan Ibu Haji Ahmad Sukuti, Sukuti Al-Umari. Kenapa kalau tanya sama ketua rombongan Habib Arabi Sukuti, dia menang terus. Sukuti itu artinya menang. Dia ada doma yang menang, bagaimana orang bisa ini Al-Umari sebab menang amal terus, tidak pernah berhenti. Yang satu dijenengi Hajah Sarmina, karena apa? Kesasar kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, monggo mari kita benahi mulai sekarang, kita haji semata-mata tadi itu Pak, bahwa kita punya harapan sampai ke Mina dalam arti harapan kita hidup, yaitu nanti terminal terakhir kita adalah di hadapan Allah, di surga beliau, di surga Allah, di Jannatul Ma'in, dengan melalui proses tadi itu. Kita sekarang berada di alam dunia, alam yang hanya sebentar. Maka untuk mencapai ke Mina, ya di sini tetap mencari sana Pak, mencari sana. Dan Allah tidak menuntut yang banyak. Hei manusia, kamu di dunia, ya Allah. Mau kemana? Ke tempat ridho. Di mana? Muna, harapan saya, yaitu surga. Terus, sama apa sih? Katakanlah 7 butir kerikil. Kerikil 7 butir. Dengan itu sekali bahkan tadi kerikil 7. Simbol kerikil ini adalah sesuatu yang tidak berharga, sebab jumlahnya hanya 7. Kira-kira kata kerikil itu begini kita Pak. Nah, saya itu kan berbeda-beda. Pulau Causi jenengan, surat tarik, baru Pak dibut putus Pak Beber yang masih ini sodakohan barang buka kerikil 7. Alhamdulillah kurang ajar katanya. Yang kedua, kerikil itu di mana-mana itu ada. Artinya kita untuk mencapai ridho Allah, Allah tidak menuntut yang banyak dan yang sulit. Jadi di dunia ini untuk mencari ridho Allah, kita itu tidak sulit dan tidak mahal. Tidak sulit, tidak mahal. Kadang-kadang kan orang menilai bahwa kita melakukan pendidikan itu walau sulit, mahal dan sebagainya. Nah, jadi monggo Bapak Ibu yang kami hormati, makanya itu jadwal saya masalah itu filosofi tentang masalah haji. Nanti insya Allah masuk kepada manasik ini perlu ada dasar-dasar kami lebih dari. Jadi begini Bapak Ibu, kita ini tangan Allah, dan Allah itu lebih banyak melihat hati kita daripada fisik kita. Jadi kalau tadi di dalam semacam evaluasi, ibu bapak belum hafal doa naik kendaraan, itu sih bagus-bagus saja.
Tetapi apa artinya kita baca subhanallah di sakrolah dalam akunallah ukur ini baiklah ya Rabbina insyaallah kalau kolibur apa begitu, tapi hati tidak kotak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini maka perlu adanya satu modal rohani tersendiri di waktu Bapak Ibu akan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya acara dialog tanya jawab, monggo silakan. Ada yang akan bertanya, asal jangan bertanya edit koper pinten, badannya pinten, komennya apa itu bisa tidak tahu. Oh, dipersilakan. Nah, habis pilih ada yang bercakap nih, monggo. Silakan monggo, Bapak Ibu. Satu yang ingin saya katakan itu katanya dengan filosofi tadi, filosofi. Saya pernah mendengar atau kenal bagaimana waktu bakal jenuh ya, itu bekal batunya itu dari Indonesia, terus di sana itu cuma di dalam di selatan itu katanya dengan filosofi atau mungkin salah-salahnya dan bukunya itu bagaimana kita maksudnya. Dari ibu bapak yang kami hormati, sebelum saya jawab itu, saya ulangi sekian kali lagi bahwa ibadah akan diterima. Syarat pertama harus ikhlas, semata-mata mengharapkan ridho Allah. Sehebat apapun juga ibadah seseorang, kalau tidak ikhlas tentu akan ditolak. Yang kedua, ikhlas saja tidak cukup sebagai syarat diterima. Kalau hanya ikhlas nanti terjadi kebatilan atau menjawab. Di samping harus ikhlas, yang kedua harus al-mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya ikut itba kepada tuntunan Nabi, atau mencontoh apa yang dicontoh, atau melaksanakan apa yang diperintahkan dari Nabi. Baik, termasuk kaitannya adalah melempar jumroh. Kalau untuk jumroh akobah, di mana batu yang diambil adalah dari Musdalifah. Nanti kan dalam manasik ada ambil batu kerikil di Musdalifah 7 atau 10. Sedangkan untuk yang melempar tanggal 11 12 bisa diambil di Arafah. Nah, itu Bapak Ibu yang kami hormati, kalau secara filosofis, karena manusia akan sampai ke Mina, harapan kita terakhir adalah mardotilah ridho Allah, kapanane jannatun na'im, surga ya. Itu kan kesempatan nanti modalnya itu adalah batu kerikil yang kita bawa dari Musdalifah. Musdalifah adalah simbol dunia ini. Jika ya di dunia inilah kita mencari bekal untuk supaya kita bisa sampai ke sana. Jadi tidak pas untuk melempar jumroh akobah, kerikilnya ngambilnya di lainnya Musdalifah, ngambil dari luar dunia aja bisa, dari Musdalifah. Nah, makna kerikil tadi sudah saya singgung sedikit, yaitu untuk mencapai ke Mina manusia, carilah kerikil, di mana kerikil itu di mana-mana itu ada. Kemudian yang kedua, jumlahnya hanya 7. Wong satu truk saja itu kalau sopir hanya 2.500.000 saja. Apalagi hanya 7 butir. Jadi artinya jangan menunggu ayat, jangan menunggu Peter, jangan menunggu yang lain. Seperti tidak perlu menunggunya
orang cari kikil 70 bintang itu. Kemudian ibu sekalian, tadi yang ditanyakan ada orang yang membawa kikil dari Indonesia ya, dibawa, kemudian nanti di sana disuntek, dicuci lebih dahulu, di sana disuntek. Nah ini, tapi kan syarat ibadah diterima yang pertama adalah ikhlas sama Allah. Yang kedua adalah ibadah nopo Rasul. Kalau memang hal itu dibenarkan Rasul atau sahabat, itu mesti ada yang berasal dari Medina, mungkin ada yang berasal dari Taif, ada yang berasal dari Najd, itu mereka mesti bawa video dari sana. Tapi nyatanya Rasul tidak memberitakan dan sahabat juga tidak memberikan contoh. Lalu yang kedua, Arab itu khususnya Mekah, Madinah sampai dengan rangkaiannya seperti Mina dan sebagainya, itu adalah padang pasir. Kalau dikatakan padang pasir, di sana tentu penuh dengan pasir dan kerikil. Jadi kalau itu akeh-akehan kerikil di Indonesia dengan di mana? Di Arab itu banyak di sana. Lalu Nabi pernah bersabda, diharapkan membawa atau yang membawa dari atau ke Madinah Haram benda kecuali air. Jadi pada dasarnya tidak boleh kita bawa kerikil dari sini dibawa ke sana, atau kerikil dari sana dibawa ke sini, benda-benda haram. Nah itu kecuali air. Nah itu ya zam-zam itu boleh. Tapi kalau pada batu, kayu, kemudian apa lagi ya, itu tidak boleh. Nanti dipakai. Jadi ngizin betul. Nah sedikit kalau sekelompok itu waktu atau sektor, gawat kecil coba akeh tekan tanggal 11, tekan tanggal 12 di Kelurahan Sendirian, di Julhijjah masing-masing membawa kerikil 70 putih. Kira-kira berapa kita itu nanti Pak? Itu begitu. Nanti dipakai. Tapi yang jelas Rasul tidak begitu. Lawan nasabakuna ilaih. Kalau langsung balik, ini pandangan ini. Lawan nasabakuna ilaih. Apabila hal itu baik menurut al-Islam, katakanlah nasabakuna ilaih, tentu para sahabat mendahului kita mengerjakan seperti itu. Kalau balik, nek perkara kaya kuwi apik, mesti para sahabat dingeni kula panjenengan. Kayaknya mungkin ada barang baik menurut Islam, sahabat tidak menjalankan, kita yang menjalankan. Hebat mana sih kita dengan sahabat? Itu walaupun tadi mau closing sedikit, lihat konten sahabat namanya berdadak dan bersalah Jumatan ke Masjid Nabawi. Waktu rampung pada bubar, niku ada seorang pemuda dikatakan salah banyak mani, salah banyak mani, berangan dipanggil. Ini mas, ini. Nah, kenapa sahabat berdadak? Saya cepat-cepat tobat. Jalur ngapura karo Gusti Allah. Sebagai apa? Leh sholat. Hal dibani Allah bisolat. Sampai kata Gusti Allah aja menyiksa kula gara-gara sholat. Nih bahasa kula apa sholat apa sholat dosa, anak sholat disiksa. Nah, aku tidak jawab Gusti Allah menyiksa kamu la bisolatika bali mukhalafatika sholat. Allah akan menyiksa kamu bukan karena sholat. Jadi tidak ada sholat itu disiksa. Libani mukhalafatika sunnah, tetapi Allah akan menyiksa kamu karena kamu melayani turunan Rasul. Jadi duduk sholat ini melayani ini. Berikutnya bertanya orang yang bisa melakukan putih bagus. Dina pulang sekeluarga alun-alun, dina Kamis esok mengadakan upacara bendera dalam rangka
merenung dan mendoakan almarhum Mudhofir, itu anak cucu saya dari itu meninggal kita mulai dan langkah-langkah mengingat hari ini adalah hari lahirnya Mbak Kakung pengibaran merah putih pada sama putih. Oh, domain itu Pak, orang menghormat merah putih kok domain bukan menghormatnya, tapi Anda itu menyalahi aturan penghormatan merah putih. Itu panjenengan hari malam nonton enggak? Kemarin ya Indonesia kalau Kamboja dari kalau enggak itu banyak orang bawa merah putih. Oh, cuma kalau rumah karena udah bener rumah di malah dari luar negeri kan. Oke. Jadi kembali tadi belum. Jadi tidak boleh membawa benda dari bumi haram ke bumi halal atau sebagainya kecuali air. Kemudian kalau itu baik seperti bawa di sini dicuci kemudian disuntak, jadi bisa suntak menjadi waktu Musdalifah. Kemudian waktu pertanda sekarang jadi waktu Musdalifah. Kalau itu baik tentu ada tuntunan dari Nabi maupun dari para sahabat. Oleh itu syarat ibadah diterima adalah al-mutaba'ah, yaitu mengikuti tuntunan dari Rasulullah. Maka balik, kalau ada pertanyaan, apakah pakaian ihram harus putih khusus untuk bapak-bapak? Tidak. Jadi tidak ada keharusan putih. Yang ada adalah kesunahan, sunat putih. Jadi gini, apabila panjenengan haji kemudian gelombang pertama dari Medina mau ke Mekah, setelah di Medina 9 hari mau ke Mekah, oper sampai ke Mekah hilang kabeh, dilarang, tidak ada teman yang punya sarung. Lalu adanya sarung, boleh sarung panjenengan disoek, beli cuek, terus untuk ikram, tidak harus putih. Memang putih ini pertama adalah sunnah Rasul, mereka menggunakan pakaian putih. Kemudian Nabi bersabda, al-bisu siyabakumul bayat fa'innaha min khairi siyabikum wa kafiru biha mautakum. Pakailah pakaianmu yang putih. Nah, kebetulan saya putih Pak, ini hanya kebetulan, bukan karena ada di sini. Fa'innaha min khairi siyabikum, sebab pakaian putih adalah termasuk pakaian yang terbaik. Wa kafiru biha mautakum, dan apabila orang-orang mati itu dengan pakaian putih. Ini hanya sunnah, jadi tidak merupakan keharusan. Untuk ibu-ibu ini kalau dari Indonesia memang putih, tapi kalau di Iran, Mesir itu hitam. Indonesia tidak ada pakaian, kalau pakai kaos sama ibu cupe, anak tutupe, anak kawin barang. Kalau lewat pasar dalam banyak orang nonton. Lu mau ke mana pakai orang itu Indonesia? Beliau saja sakit bumi kok model-model itu begitu. Kok model-model kecil Nabi tidak lurus, istri-istrinya pakai baju yang seperti itu. Model-modelnya bisa bordir ya, ada bordiran yang bordir. Jadi dia harus putih, artinya harus putih. Udah bedanya, terima kasih. Oh, udah oke. Niat haji dan umroh apakah dari tanah air atau setelah sampai di Mekah? Bapak Ibu yang kami hormati, niat itu adalah qasdusai muktarina di awal fi'li. Jadi yang namanya niat adalah qasdusai, sengaja jalan akan mengerjakan sesuatu, muktarina berbarengan
di awal fikri dengan awal perbuatan sesuatu itu. Jadi kalau wudhu, niat wudhu adalah ketika bukan ketika pandangan berikram dan keobatannya itu wudhu, tapi ketika itu. Sholat ketika kita berdiri dan takbir atau tidak itu dari niat. Jadi apakah di mata atau di mana ketika kita mulai ihram di miqat, ketika kita memulai ihram di miqat. Jadi untuk gelombang pertama niat hajinya itu adalah ketika meninggalkan Madinah menuju ke Mekah kalau gelombang pertama. Kalau gelombang kedua nanti di atas Qornul Manazil di pesawat. Pesawat kita itu sebelum sampai ke Jeddah ini melewati daerah yang namanya Asail atau Qornul Manazil. Komite fikih di dunia Arab mengatakan jauhul masjid masjid. Udara di atas masjid itu hukumnya masjid. Jadi maka di atas rekor maka itu rekor. Dalam hal memungkinkan kita nanti kalau di gelombang kedua miqatnya adalah dari Qornul Manazil di pesawat. Nah seandainya kok salah masuk kain ihramnya di koper masuk bagasi, kan tidak mungkin kita pakai makan itu. Maka kadang-kadang hati-hati ada yang pakai ihramnya itu di Solo. Kemarin ada yang dari Solo juga. Alasannya bukan alasan ini, alasannya kami berbeda waktunya hanya sebentar, tidak mau lakoni karena melewati Qornul Manazil. Jadi kan kita bedanya kan, bisa kalau melewati Qornul Manazil itu lebih baik. Itu niatnya seperti itu. Nah, ingin berbuat sesuatu tapi tidak pada waktu mulai mengerjakan itu fikih mengatakan namanya al-azm, azam. Ibaratnya insya Allah tahun ini saya haji, itu bukan niat, ini adalah nazar, keinginan. Ini saya akan wudhu berkat terang, itu bukan niat, itu nazar. Kata dia, jadi niatnya tidak di sini. Kalau di sini, kabarnya tahun ini kamu haji ya, iya kan banyak tahun ini sudah positif, sudah dapat porsi dan tahun ini berangkat. Insya Allah tahun ini saya banyak akan haji, itu hanya bahasa saja. Tapi bukan niat dalam arti ibadah. Mazhab namanya. Berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana jika saat tawaf nutut? Nah, bagaimana menghitungnya? Begini, tawaf itu kan 7 putaran. 7 putaran. Apabila dapat 5 putaran batal wudunya, maka harus berhenti bersuci. Nanti dimulai lagi dari putaran yang tadi batal, yang kelima. Jadi berbeda dengan sholat. Sholat dulu pas rekaman ketiga batal berkawal. Balik dari takbir. Tapi kalau tawaf ya dapat berapa? 5 putaran. Yang kena batal. Nah, wudhu nanti mulai lagi putaran ke 6. Bagaimana kalau ngantute orang pijir orang lain aja dapat, tapi tengah-tengah ya apa tengah-tengah ya dimulai dari sebelah kiri, tapi kan sulit. Jadi dimulai dari marbe wajah ada hampir 4 hitungnya begitu. Orang bahkan orang dari mulai jadi mulai dari yang jelas tidak batal itu. Terus kalau ngetut nih orang kosong ya tidak ketut namanya itu, ketut tidak orang kosong. Kosong tapi tidak ketut, nggak apa. Ada angin keluar tapi tidak ketut, dari patah dia dari jubur keluar angin dia, kita tidak ketut pakai. Itu namanya itu seperti hakikat istiqamah itu apa? Apakah hanya terbatas dari sudut kesehatan sehingga ketika terkendala medikal check up, kalau
agama juga bisa berangkat istiqomah itu. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sejarahnya dulu adalah masalah azatu warrafiah, biaya dan kendaraan. Biayanya mampu, kendaraannya ada. Nah, kendaraannya ini apakah bisa naik kendaraan apa tidak? Itu begitu. Apa kendaraannya muat apa tidak? Itu arti istiqomah pertama. Tapi sekarang berkembang, kendaraan ready, pesawat Garuda siap, Sangu, sudah lunas, cuma kesehatan. Lalu bagaimana kalau tidak? Karena kesehatan dari puskesmas tidak berikan keterangan, kalau tidak sehat itu adalah birokrasi kita. Jadi undang-undang atau peraturannya adalah seperti itu. Aturan pemerintah adalah seperti itu. Aturan luar negeri harus punya paspor. Apa ada delay? Tidak ada. Jadi harus punya paspor. Harus cek suntik apa itu? Meningitis. Meningitis itu dua, Pak. Ada dari enzim sapi dan ada enzim babi. Enzim babi memang lebih murah daripada enzim sapi. Lalu bagaimana? Ya kalau ada yang sapi pakai yang sapi. Kalau tidak ya tinggal pilih mau vaksin apa ditolak di pesawat, ya terserah kamu itu. Nah itu adalah pertanyaannya. Akhirnya nanti muncul kata-kata darurat. Al-darurat itu tubihul darurat itu menghapuskan, membolehkan larangan, namanya darurat. Sepanjang bait wala nadid, tidak karena pembangkangan larang hadid dan bukan karena niat melampaui batas-batas hukum. Paman duro bait wala adid wala ismail. Barang siapa terjerumus dalam keadaan darurat, bait bukan karena bawa, bukan karena pembangkangan, wala adid dan bukan karena niat melewati batas, para ismail, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau untuk haji yang sunat, itu kan lain masalah. Itu seperti itu. Nanti ada lagi kalau tidak ada. Moga Pak, moga. Saya menambahkan tadi ya. Itu tidak akan nanti tambah apa lagi? Ya, saya menambahkan tadi yang bahwa tentu ya Pak. Kalau pas sa'i Pak, apakah sama Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang disampaikan oleh Pak filosofi haji itu adalah wajibnya sekali, kemudian kita hukum di Arafah. Secara fisik memang kan menjalankan tawaf, kemudian sa'i, tahalul, sampai pulang. Tapi yang kita dapatkan adalah nanti menyempurnakan haji adalah dengan niat untuk mendapatkan marfatilah yang pertama, mengharap itu. Yang kedua, itibar ikut tuntutan Nabi. Dan yang ingin kami pertanyakan kepada Pak Ustaz, bagaimana cara kita menyempurnakan sholat kita, karena kebetulan sholat itu wajib yang tidak bisa ditawar-tawar pada waktu kita haji. Karena yang lain ini banyak menyangkut ibadah fisik, tapi sholat adalah menyangkut wajibnya ibadah rohani. Jadi bagaimana cara kita menyempurnakan sholat itu supaya semakin sempurna pada saat kita haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu diingat yang pertama, ini yang jelas itu wanita haid. Wanita haid itu jelas tidak suci. Mengatur barang itu kan tidak pasti orang yang tidak, ya orang yang main dari haid atau bebas, semua manasik haji itu harus dilaksanakan kecuali tawaf
Artinya apa? Dari ihram sampai tahallul itu yang harus suci itu hanya tawaf. Sa'i, cukur, mabit, wukuf, lempar jumroh, apalagi ya, itu semua tidak harus suci. Yang harus suci adalah tawaf. Itu saja menurut Imam Abu Hanifah, suci itu tidak termasuk sahnya tawaf, tapi termasuk wajibnya tawaf. Itu, tapi itu ya jangan kesalahan terlalu jauh. Itu untuk akademis saja. Jadi kita mau ibu. Jadi pokoknya ibu-ibu pas cari ini semua manasik dikerjakan kecuali tawaf. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, ini memang sesuatu yang sulit. Jadi ibadah ini kan harus dikerjakan karena Allah, tapi juga harus itbah kepada Rasul. Nah, itbah kepada Rasul inilah yang nantinya jadi fikih. Rasul begini dan sebagainya itu jadi fikih. Kemudian pertanyaannya sangat menarik, yaitu bagaimana supaya sholat kita itu bisa khusyuk semata-mata karena mengharap Allah SWT, atau ikhlas semata-mata karena Allah. Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu, itu membagi ikhlas itu bertingkat-tingkat. Ikhlas kelas SD itu adalah ikhlasul abidin, meningkat ikhlasul mutamasikin, atas lagi ikhlasul abidin. Disebut ikhlasul abidin manakala seseorang mengerjakan perintah tanpa mengharapkan pahala dan menjauhi larangan karena takut sisa atau takut dosa, itu masih ikhlas. Tapi ikhlas SD, anak SD itu kalau suruh kerja bakti diberi roti segebat, kemudian apabila bolos dihukum takut. Ini ikhlasul abidin. Yang kedua ikhlasul mutamasikin, ikhlas yang kesadaran bahwa itu adalah tugas. Saudara adalah bahwa ini adalah tugas yang saya harus kerjakan, tidak urusan dengan soal balasan atau sanksi. Nah, ikhlasul abidin ini adanya hukum itu menjadikan dia terpaksa mengurangi apa yang akan dia kerjakan. Nek di London kan ada sekolah, di mana piket hari Senin piket kebersihan. Itu katakan si A, si B, si C. Mengapa dipiket? Bahwa kalau tidak dipiket, nanti dari Senin sampai Sabtu tidak ada yang nyapu. Maka lalu ABC harus nyapu hari Senin, DEF ini harus nyapu hari Selasa dan sebagainya. Ini ikhlasul abidin. Tapi kalau ikhlasul abidin tidak begitu, karena orang-orang anak-anak itu tahu bahwa kebersihan adalah cabang dari iman, amal waktu minal iman, maka semua rebutan akan nyapu, rebutan. Aku baik, ini tanda-tanda iman ini. Nah, supaya tidak rebutan, dibagi untuk Senin ABC. Nah, kamu oleh ganjaran BEN. Saya ketemu tapi gambar lagi ya. Contohnya ketika akan perang Tabuk, perang Tabuk, Nabi itu memberikan informasi bahwa perang ini jauh, musim panas, berbulan-bulan, maka bekal palangan cukup. Baitul Mal sudah menipis. Apakah Siddiq langsung wahai Rasul, semua harta saya, semua ternak saya, dagangan saya sediakan semua untuk biaya perang. Lalu Rasul mengatakan, "Afulus ya Abu Bakar, afulus ya Abu Bakar, fasulus kasih."
sepertiga saja, sepertiga saja, sepertiga sudah cukup banyak. Jadi itu Hanafi itu seperti itu. Jadi pantas kalau Abu Bakar diberi para Rasul As-Siddiq, jadi Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan bersedekah saja kalau tidak dipenuhi akan bisa. Kok 2,5%? Kalau tidak 2,5%, umpama boleh dikurangi, saya mungkin hanya 0,5%. Tiga bulan. Nek kula kelase Nabi Bidku, Nabi Bakar Siddiq kelase Nabi Bid. Itu jadi ikhlas seperti itu. Kembali pada masalah sholat. Andai kata tidak menjadi makruh bagi yang makmum, saya baca Quran rakaat pertama dia belum juz. Tapi karena imam tidak boleh membuat makruh kepada makmum, cukup ini. Tapi kalau yang lainnya, andai kata boleh tidak baca Al-Quran, Al-Fatihah langsung takbir. Nah ini kelasnya ikhlas seperti itu. Nah kalau dengan sholat itu juga akan seperti itu. Maka Ali bin Abi Thalib kalau mau baca ketika perang Khaybar, beliau itu kan memimpin pasukan lalu bahannya kena panah, terus apa akan jatuh nanti dulu jangan sekarang apa jatuhkan nanti ketika saya sujud. Umpama panah ini beracun saya mati dalam keadaan sujud. Akhirnya ada sujud. Begitu sujud, tangannya dicabut judulnya tidak bergerak, tidak terganggu kekhusyukan Ali bin Abi Thalib. Dan salah dalam panah yang itu panah yang macet di mana? Hampir ini tadi sudah saya cabut begitu kena kosong. Cabut tidak bergerak. Kalau saya tidak bergerak karena kalau begitu banyak. Jadi bedanya di situ. Kembali tadi masalah bagaimana sholat kita, ya begitulah. Ya kalau kita sholat tanpa ganjaran, takut kalau kita sholat dosa, ya sudah ikhlas. Tapi ya kelas, gitu. Maka Robi'ah Al-Adawiyah ya, ibu-ibu ini kan ada riwayat Robi'ah Al-Adawiyah itu seorang wali perempuan. Beliau dalam satu munajat begini, ya Allah, jika engkau melihat bahwa dalam hati saya beribadah karena mengharapkan surgamu, masukkanlah saya ke dalam neraka. Saya malu kalau saya sholat beribadah kok minta upah surga, moral apa. Tapi apabila engkau menginginkan atau mengizinkan saya masuk surgamu, mohon dibantu, mohon dibilang pertolongan sehingga saya tidak saya kuat menghilangkan hal-hal yang hal-hal yang menghalang-halangi saya masuk ke surga. Itu kelasnya Robi'ah Al-Adawiyah. Jadi kalau saya beribadah mengharapkan surga, lemparkanlah saya ke dalam neraka. Tapi jika engkau ya Allah beribadah masukkan aku dalam surga, maka jauhkanlah saya dari hal yang menghalang halangi masuk surga. Itu ya Allah, kalau kita ada, kalau saya ada ya Allah, meskipun saya tidak pantas masuk surga, ya masukkan saya dalam surga. Ilahi lastu lil fidrosi lahir balakwa alamahir jahil. Ini mohon maaf, saya sudah lihat jam sana loh. Jam berapa ya? Untuk meraih haji mabrur dimulai sejak kapan? Sejak sekarang. Oh, benar sejak kapan? Iya. Mabrur itu, mari pada waktu pembukaan. Ini kan saya katakan, mabrur itu kalau menurut ilmu sorof itu kan wazannya wazan mahmulun. Mahmulun menjadi mabrurun. Artinya apa?
pasti dinilai baik. Nah, Bapak Ibu, kalau punya tamu akan menilai tamu, kita akan punya tamu akan menilai tamu yang baik. Yang kita nilai apa ketika setelah assalamualaikum membungkuk kepada kita dengan berhormat, atau juga sebelumnya ketika nyetanda mematikan mesin berurut-urut mawi tidak sujud baru dimatikan. Akhirnya siapa ya? Apa yang tamu ya tamu kok? Bapak kan belum pulau Pak. Betul, memang belum labbaik Allahumma hajat, belum sampai di mikot, belum sampai di akhir pulau dan anak-anak wis berubah. Malah lawan anak wis bengok-bengok, ngomong-ngomong kalau tukang becak. Oh, jawab, kan ini nama boleh belum semuanya itu, bilang-bilang ngomong becak, oh pak. Kurang lebih ya, tamunya apa begitu, malah membawa seperti itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya boleh kapan? Ya boleh sekarang. Kita nilai, karena dinilai Pak, dinilai baik. Pertama, bekal yang digunakan bekal yang halal. Menabung oleh 5 tahun yang lalu dari harta curian, ya sudah dinilai itu. Jadi pertanyaannya, mabrur itu mulai kapan? Ya mulai sekarang. Supaya kita dinilai baik. Malaikat rohnya siapa ya Allah? Itu ada hambaku dari Kebumen, terus dia ingin haji, lalu gimana? Dia jaga orang kaya salat di sana dulu. Nah, kenapa bukti benar bos? Lalu buru keberik, gua masa Bismillah, 9 kilo roti begitu kalau gitu. Tapi udah dia angkat pengajian, terus berkembang. Melasih, nah itu ada timbul rasa rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Terus jadinya orang angkat lagi yang mendarat kok menurut singa pilih, terus dia berangkat tangan kok tujukan dilarang lalu seperti itu. Maka kan biaya ini memang harus dipilih yang halal. Kalau kemarin untuk PP pertama yang 20 juta kok ada yang menurut saya loh kok ontak si mandan dokter Fatia halal mandan ini dijuli ya Allah. Dulu saya yang 25 itu uang jasa saya nyimpan di bank konvensional. Nah ini saya ganti saja, jadi pakai itu saya ganti uang ini untuk ganti yang baik, dan yang itu saya ganti untuk sodako yang baik. Jadi mulai sekarang niat azab ya, azab dari sekarang juga sudah betul dibetulkan dari apa betul-betul yang kita tuju adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika begitu kurang lebihnya mohon maaf. Ada lagi cukup dari ibu. Kok masih ada? Ada istilah haji mabrur, ada haji mardud. Nanti bilang yang butuh sekarang menong atau berbeda. Ada haji makbul, ada haji mabrur, ada mardud. Pertama dari bahasa mardud dari kata muda itu ditolak. Jadi ingat ini untuk jangan tidak ada yang benar. Yang benar kalau bingung. Ketika jamaah haji mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka malaikat kalau itu hajinya balik akan jawab labbaika wa sa'daika wa qubalaka wa hajjuka mabrur wa sya'duka mabrur.
Dijawab ini. Tapi Pak Aris tidak betul nih. Tidak dengar. Memang tidak ada yang dengar. Tapi malaikat begitu. Labbaik Allahumma labbaik. Malaikat jawab, labbaika wa sa'daika fatubalaka wa hajjuka mabrur wa sya'yuka masyhur wa dzabuka maghfur. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Dijawab, labbaik, selamat datang. Fatubalaka, kamu bagus. Wa hajjuka mabrur, hajimu mabrur. Wa sya'yuka masyhur, sa'yumu disyukuri wa dzabuka maghfur, dosamu diampuni. Itu baru labbaik Allahumma labbaik sudah diponis begitu. Karena apa? Karena tadi itu nafkah belanja yang digunakan adalah harta yang halal. Di samping halal juga thayyib, baik. Jadi halal dan baik. Sepalinnya ya. Tapi ada juga kalau biaya yang digunakan biaya haram. Ya, bisa saja nih habis mencuri ulangnya untuk biaya haji. Haji yang sekarang bisa cepat yang kuroda itu labbaik Allahumma labbaik la sa'daika. Apa itu labbaik? Makanan haram, biayamu haram. Itu begitu. Ya itu tidak mendengar. Kalau mendengar ada supporter itu separuh lari maka ada diberitahu seperti itu untuk tidak mendengar itu. Nah, ini dari segi bahasa itu. Kalau dari segi istilah, kalau yang namanya makbul ya jelas ibadah yang tidak diterima. Yang bagaimana? Yang dua, satu tidak karena Allah, tidak ikhlas. Yang kedua, ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan Sunan Rasul. Belas ditolak karena apa? Bukan karena Allah, karena faktor yang lain. Yang kedua, ibadah yang dikerjakan manasiknya tidak berdasarkan pada tuntunan Rasul. Itu jelas makbul. Kemudian makbul itu artinya diterima. Makbul itu artinya ibadahnya diterima. Allah Maha tahu ukuran keinginan seseorang yang diterima ini adalah memang Allah sendiri yang berat dan yang mampu untuk menilai diterima apa tidak. Ada orang diterima, kemudian Allah sangat sayang, maka perintah malakul maut melakukan Israil. Israil itu hambaku dari kebunnya, ibadahnya saya terima. Kemudian dia tidak tahu bahwa nanti di Indonesia banyak sekali fitnah dan sebagainya, dan dia tentu tidak mampu mengatasi. Lalu bagaimana Allah jatuh nyawanya? Nah, ini mungkin dia makbul. Itu seperti itu. Kalau makbul, nah itu hajinya bagus. Hajinya bagus. Lalu bagaimana ya Allah? Ya dia karena niatnya niat baik, kemudian nanti setelah haji juga ingin melestarikan kemakburannya, dan itu juga memang sesuai dengan kapasitas kemampuannya, ya akan pulang, kemudian dia bisa melestarikan kemakburannya, bisa berbuat baik kepada lingkungan. Itu makbul. Jadi kalau dari versi akhirat, memang kalau orang yang orang Jawa kan payu di sana itu sudah langsung guys masuk ke surga, itu begitu. Dan masuk daftar tadi yang besok kulitnya dibuka, mana hambamu ya Allah yang kamu janjikan ini, itu sudah masuk ke sana. Nah yang agak sulit kan yang kita ini ingin makbul tapi ajak diri mati. Nah, ini yang sulit ini. Tanahnya di situ. Kalau doanya juga mudah-mudahan mabrur dan bisa kembali lagi dalam suasana yang lebih baik. Nah, yang doakan juga seperti itu. Nah, ini melestarikan kemabruran ini kan yang sangat sulit. Sehingga dulu ada bahasa Buddha, bahasanya mabrur haji tomat. Nah, obat
gampang masuk gaji mani. Namanya dosa apa? Masuk umroh mani. Coba umroh yang satu. Jadi kalau tahun lalu panjenengan umroh berbuat dosa, sedikit umroh ini dosa dari umroh kemarin sekarang itu dihapus. Nah dosa apa? Masuk umroh mani. Jadi ibu tunggu ibu, neng makai bapak labine panjenengan kubah di kubah bapak apa? Dari itu bapak itu dilotak-lotak bilang, Pak, gue lagi dilotak-lotak kenapa bener turun bapak untuk kubah mani? Dari kubah mani terus dengan bulan mani. Di rumah kita dipunya Pak, di kubah kok dilotak jurah bapak buat kubah mani. Kira-kira coro ibu-ibu itu bapak saya itu bapak atau sakit apa nih kira-kira? Kalau pikiran berapa orang jaga sudah bersih motori terus ngapor niku alasannya kalau itu kan anak orang yang untuk ahli penyakit jiwa ada seperti itu. Orang yang umumnya itu kalau baju yang sudah bersih ini umumnya hati-hati lebih baik mau kan orang bener kan begitu malah orang apa dolar berapa dapat masuk keuangan gitu. Kadang-kadang ini tidak masuk dalam pikiran seperti itu. Iya bisa kubah direbuti tubuhnya diubah bersih bisa apik banget bisa dilipat ini hati-hati lah jadi kotor-kotori. Saya kira itu ibu bapak yang saya sampaikan sebagai pandangan masuk manasik. Kalau ada kata-kata yang kurang kita maaf. Kalau ada yang betul itu dari Allah. Kalau salah itu kebetulan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.